semacam mencari figur-figur penting yang dinilai akan mampu membawa kejayaan P3 kembali. Oleh karena itu, di tengah dualisme pandangan di internal P3, ada yang tetap kekeh bahwa yang menjadi ketua umum P3 itu wajib dari internal, tapi ada juga yang mengatakan pihak eksternal. Sepertinya Jokowi tidak mau dikait-kaitkan dengan itu semua, tidak mau terjebak pada polemik, dan tentu saja Jokowi menghindari adanya konfrontasi dengan pihak manapun. Wajar kalau kemudian secara eksplisit Jokowi menolak P3, lebih memilih PSI, dan tidak mau terlibat dalam pusaran dinamika yang sampai hari ini di P3 sepertinya masih terbelah kira-kira siapa yang harus menjadi ketua umum partainya. Nah, yang keempat menurut saya, apakah Jokowi akan betul dan resmi bergabung dengan PSI? Belum tentu juga jawabannya. Jangan-jangan nanti opsi yang terakhir dari Jokowi itu adalah partai perseorangan, alias Jokowi itu tidak bergabung dengan partai manapun, tidak bergabung dengan PSI, apalagi dengan P3, dan lebih memilih partai perseorangan sebagai kendaraan politiknya. Karena secara prinsip sebenarnya tanpa menjadi ketua umum partai sekalipun, Jokowi dalam banyak hal misalnya sudah menjadi inspirasi, sudah menjadi kiblat politik yang kemudian bagaimana PSI itu menggerakkan mesin politiknya. Saya kira itulah yang saya kira bahwa dalam banyak hal Jokowi sebenarnya sudah memiliki partai secara informal yang namanya PSI. Tapi memang kalau Jokowi misalnya memilih menjadi partai persoalangan, menjadi problem yang agak sedikit serius karena pertarungan politik di masa-masa yang akan datang, itu memang haruslah melibatkan partai politik. Kalau mau ingin mencalonkan presiden, wakil presiden, anggota dewan, dan bahkan mayoritas kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota, itu memang mostly harus berdasarkan partai politik. Oleh karena itu wajar kalau kemudian sebenarnya banyak pihak yang berharap seperti Projo dan para relawan yang lain, supaya Jokowi itu misalnya mendirikan partai politik yang baru, tentu sebagai upaya bagaimana orkestrasi politik ke depan, itu terus secara signifikan dimainkan oleh Jokowi. Karena hampir semua jabatan-jabatan politik strategis di negara ini memang harus dikendalikan, harus dikontrol, dan harus sesuai dengan mekanisme partai politik. Presiden dan wakil presiden adalah mereka yang diusung oleh partai dan gabungan partai politik. Kalau ingin menjadi anggota dewan, baik dewan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, adalah mereka yang juga harus berasal dari partai politik atau diusung oleh partai politik. Gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya itu juga dikendalikan mayoritas oleh partai politik, meski kepala daerah juga bisa dari calon perseorangan. Oleh karena itu, ketika Jokowi selalu dispekulasikan soal kemungkinannya bergabung dengan partai politik apapun, ini kan sebenarnya untuk mengecek sebenarnya kemana kira-kira manuver politik Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, dan kemana Jokowi setelah tak lagi bersama dengan PDIP. Kemana kira-kira pelabuhan sikap politiknya, karena mengingat usia Jokowi yang masih sangat muda, rasa-rasanya pensiun sebagai politisi, pensiun sebagai kingmaker, itu sangat dianggap tidak terlampau rasional karena mengingat Jokowi masih muda dan dianggap memiliki magnet politik yang cukup signifikan yang dinilai bisa mempengaruhi bagaimana konstelasi politik ke depan. Tapi pada saat yang bersamaan, jikapun Jokowi misalnya bergabung dengan partai politik tertentu atau misalnya bergabung dengan partai yang dibuatnya nanti, dikhawatirkan bahwa success story, track record politik Jokowi sebagai orang yang tidak pernah kalah dalam pemilu, baik dalam pilkada, kemudian pilgub termasuk pilpres, itu rekornya bisa tercoreng. Karena apapun judulnya dalam sebuah pertarungan pastinya kalah dan menang. Maka wajar kalau kemudian banyak juga pihak yang sebenarnya berharap Jokowi itu tidak menentukan pilihan politik manapun, tidak bergabung ke partai manapun, termasuk juga tidak mendirikan partai yang kemudian dibuat oleh Jokowi. Harapannya tentu supaya success story kesuksesan Jokowi yang kemudian menang di pilkada, baik di Solo, kemudian di Jakarta, termasuk juga menang di pilpres, ini rekornya tidak pernah terpecahkan dan tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Itu ya, ini yang ingin saya katakan adalah, apakah Jokowi akan terus bersama dengan PSI, apakah akan mendirikan partai perseorangan, ataukah justru memilih tidak menjadi bagian dari partai politik manapun, tentu hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu. Tapi bagi saya, bicara tentang politik Indonesia di masa-masa yang akan datang, tanpa melibatkan Jokowi, rasa-rasanya tidak mungkin. Karena apapun, saya kira replika politik Jokowi itu ada di mana-mana. Wakil Presiden Republik Indonesia itu adalah replika politik dari Jokowi. Ketika bicara Ketua Umum PSI hari ini adalah replika politik dari Pak Jokowi. Saya kira di situ.
tempuh itu 100 kilo kemana-mana untuk mengantar Anda terjun ke lapangan langsung. Karena Bang Andi mengatakan orang tambang, ya saya juga mantan Bang. Lebih 20 tahun aku di tambang. Masalah apa ya? PT Bada Engineer di sini. Letaknya di Bontang, Sepron di Marangkayu, Pertamina di Balikpapan, Sangkima di Sangatta. Mana hasilnya semua? Katanya rugi BUMN kita. Malah mengoplos BBM kita, memalsukan dari petali diwarnai baru dikatakan pertama. Itu penipuan. Apakah salah kalau Ruslan mengatakan ini atas kesalahan atau kelalaian pemerintah? Kalau kita tidak mengkritik pemerintah, tidak mungkin masa kita mau kritik ini Bambang Group ini. Itu konyol kalau hostnya dikritik. Tapi kalau kita mengkritik pemerintah, ada aja itu yang terlalu cengesan dan congosannya itu cari pembenaran walaupun kebenaran ditutupi. Kita ini naik berorasi seperti Andi Arung. Kami ini orang lapangan semua, lengkap dengan teori dipenuhi dengan praktek. Banyak orang pandai bla 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 sampai Z itu cuma teori, tapi tidak ngerti apa warna di lapangan, apa kejadian dan kondisi. Ini Samarinda hujan aja 1 hari semalam, seluruh kota Samarinda tenggelam lebih 1 meter. Jalan poros, lorong semua. Karena apa? Semua tambang-tambang itu yang hingga sampai 1 kilo di pesisir kota udah dihajar. Jalur-jalur air yang tertentu buatan alam udah hilang. Apakah itu pemilik Komal ini? Hostnya dikritik. Itu nggak nyambung. Tapi kalau kita mengkritik pemerintahnya, banyak aja yang panik gitu, pembelaan gitu. Padahal dia tidak salah setengah sen pun dia nikmati, hanya membela. Kalau mau nikmati 1 miliar bahkan 10 miliar ya mungkin biasa-biasa. Oh berarti orang dalam biasalah. Kita paham juga. Anda aja di bawah kolong di sana mungkin bisa tinggal di kolong jembatan tapi sok membela, sok tahu. Kita yang lebih tahu, jauh lebih tahu 90% di daerah karena kami berdiri di lokasi yang abang-abang bahas. Jadi kami tahu, cuma kita bukan ahlinya berkata-kata seperti orang-orang politisi, praksi-praksi yang duduk di DPR sana. Semua partai kok terlibat di sana. Kalau kita mau jujur, partai Anda pun yang Anda dukung, partai Ruslan pun yang dan saya dukung. Itu kita harus akui. Betul. Karena itu pengesahan Omnibus Law itu DPR yang menerima dan menyepakati semua. Itu kebijakan Jokowi. Termasuk menteri-menteri titipannya. Jadi kalau dikritik Prabowo sekarang bukan dicela atau diserangnya, dikritik. Jangan salahkan karena itu sedikit banyaknya ada namanya era keberlanjutan. Itu rempas Anda sangka ditutup karena Prabowo? Enggak. Itu karena rakyat angkat suara. Itu PIT 2 ditutup, dibongkar pagarnya karena Prabowo? No, itu karena rakyat dengan netizen. Saya garis bawahi, Prabowo cuma kadang terpaksa. Dan ini bisa terjadi ditunda sementara atau dibatalkan selamanya ini. Pulau 4 ini. Itu hasil netizen para rakyat. Tapi kalau kita tidak viralkan, habis itu gunung, habis itu air-air yang indah dilihat itu berserta batu karangnya itu. Karena apa? Ada persepakatan kok. Yang mengeluarkan izin adalah pemerintah 2017 dan disusul oleh era keberlanjutan yaitu Pak Prabowo. Apakah salah kalau Ruslan menganalisa ke situ?
Karena itu adalah perdebatan di pencapresan kemarin, era keberlanjutan. Kalau Anies era perubahan. Kita udah hafal semua visi dan misi gagasan. Jadi Anda mau membantah dirimu sendiri itu kan konyol. Apa sih yang Anda dapat? Cuma semata-mata membela walaupun rusak hancur. Rumahmu digusur, diceroboh, lahanmu apa tetap membela. Otak taruh di mana? Otak itu ditaruh berpikir, bukan dipakai kentut. Lanjut, host. Terima kasih. Oke. Silakan. Ya Alfi tadi, silakan. Oke, assalamualaikum, selamat siang semua. Ya. Selamat siang. Saya hidup besar di daerah Lombok, daerah pariwisata, di daerah Segigi, daerah Gili Trawangan, Gili Island ya. Ya, lanjut. So, kita sering berdiskusi dengan tamu-tamu asing yang ada di sana, baik itu dari Europe atau Amerika, atau dari Asia, atau dari New Zealand atau Australia. Ya. Kalau ada yang menanyakan dampak pada pariwisata dari masyarakat apa sih? Oh, besar sekali. Ya. Besar sekali kalau kita bertanya seperti itu. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat di daerah pariwisata besar sekali. Jangankan orang yang punya hotel, orang yang punya restoran, orang jual air saja itu merasakan sekali dampaknya. Warung-warung kita dari pariwisata yang selama ini mungkin sebelum ada pariwisata mereka tidak mendapatkan penghasilan yang maksimal, yang bagus. Dengan adanya pariwisata itu bagus juga hasilnya. Nah, apalagi dengan yang lain yang lebih besar. Dan alam tidak akan rusak dengan adanya pariwisata. Dan pernah saya dengar juga dari teman-teman waktu pas di pariwisata, namanya siapa ini, Raja Ampat, kalau nggak salah itu disetarakan dengan yang ada di Phuket Island, Thailand. Ya, ada di daerah Bora Bora, daerah Pasifik. Itu daerah Raja Ampat disetarakan dengan destinasi seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah, sebagus apapun sebuah pariwisata, ya, kalau masyarakat tidak mendukung, tidak maksimal juga. Ya. Nah, makanya sering saya mendengar banyak teman-teman yang bertanya, ya, bagaimana dengan daerah Raja Ampat? Di sana bagus, tapi bagaimana dengan situasi daerahnya? Karena banyak informasi-informasi beredar maupun di media lokal maupun internasional bahwa Papua sekarang sedang bergejolak. Itu permasalahannya. Kalau masalah keindahan view lautnya, jangankan kita, Discovery Channel pun mengakui keindahan Raja Ampat. Cuma sekarang kembali kepada pemerintah. Apakah ingin melestarikan keindahan ini atau memasarkannya, atau akan merusaknya? Kalau kita melarikan eksploitasi ke tambang, emang rakyat dapat apa dari tambang? Rakyat sekitarnya dapat apa dari sebuah tambang yang ada? Yang ada hanya debu, yang ada hanya kotor-kotor yang mereka dapatkan. Apa dampaknya? Tidak ada. Karena kebanyakan tambang itu daerah tertutup, zona tertutup, tidak bisa diakses untuk semua orang. Tapi potong seperti itu. Tapi kalau dunia pariwisata, jangankan orang yang punya hotel, orang yang resort bintang 4, bintang 5, atau apapun, orang yang jualan air, warung-warung kelontongan kecil-kecil sekali, mereka merasakan dampaknya dari daerah pariwisata. Halo. Oh, apa lebih besar mana dampak sama pariwisata? Lah, emang Thailand apa hasilnya? Thailand tuh dari pariwisata banyak. Yang ada di sampingnya Sri Lanka apa itu?
daerah aduh daerah barusan apa itu? Yang mayoritas muslim doh. Dia bukan dari tambang, tapi pendapatan utama negaranya dari pariwisata, didukung penuh oleh pemerintah. Jadi pertanyaan kembali, apakah pemerintah ingin merusak keindahan Raja Ampat atau menjaga keindahannya? Itu pertanyaannya. Sekarang kembali kepada pemerintah dan orang-orang yang ada di Papua. Itu aja, terima kasih. Oke. Ada kritikan sedikit Bang Ya Albi ya untuk Lombok ya. Karena saya pelaku Biro Perjalanan Wisata, cuman kritikan ya. Iya, siap. Siap. Ini harus diterima Bang, harus diterima. Ini aja Bang, santai Bang. Kita diskusi Bang. Iya, kelemahan di sana hanya saya lihat di sana